Lanjut lagi, cek BI checking di bulan Juni masuk call 2. Sejauh ini nggak ada teror di sosmed, cuman keluar kondar, telepon ke kantor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita di hari weekend ini makin semangat lagi, kita makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update beberapa pinjol di wilayah Jabodetabek untuk IRT dengan tidak ada pekerjaan. Apakah berbahaya untuk wilayah ini? Dan bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, banyak sekali pertanyaan yang muncul ya. Bertanya bagaimana kalau seandainya kita menjadi mitra Shopee. Misalnya kita menjadi afiliasinya atau Shopee Foodnya ataupun yang jualan di Shopee-nya, seandainya kita galbay, apakah semua komisi kita akan tertahan? Nah, ini pertanyaan seorang teman yang kebetulan dia mendapatkan komisi afiliasi dari Shopee, tetapi dengan kondisi dia sedang galbay di S-Pinjam dan SPayLater. Nah, berikut teman-teman ya, ada pertanyaan, galbay di S-Pinjam bakal ngaruh ke komisi afiliasi nggak ya Suhu, katanya. Nah, terlampir komisi-komisinya. Terus ada yang menjawab berdasarkan pengalamannya. Akun Shopee dibekukan, nggak bisa jual beli, S-Pinjam dibekukan, SPayLater dibekukan, stadion lunasi pun masih dibekukan, kudu minta bantuan CS. Itu juga masih nunggu review CS. Kalau di ACC dibuka lagi dan ngaruh ke pinjol-pinjol yang lain. Nah, jawaban dari saya ini adalah berpengaruh teman-teman ya. Kalaupun ada sebagian orang yang mengatakan ini nggak pengaruh, saya aman, jualan aja saya aman, masih bisa cair. Nah, berarti alhamdulillah akun kamu belum terdeteksi sama sistemnya Shopee. Tapi kebanyakan, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ini komisi kalian tidak akan cair karena komisinya ini akan langsung tersedot kepada hutang kalian. Banyak yang udah mengalaminya. Mungkin kalau kalian belum mengalaminya sekarang, alhamdulillah, jaga baik-baik. Kalau ada dana langsung tarik aja, khawatirnya nanti dana kalian tidak bisa ditarik dan dibekukan. Dan ini sudah banyak sekali saksinya. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, bagi kalian yang memang merasa bahwa Indonesia adalah orang yang paling banyak galbay di wilayah Asia, ternyata kita salah besar. Karena untuk wilayah Asia sendiri, ternyata negara yang paling banyak galbay itu adalah Korea Selatan dengan tingkat 84% anak muda di Korea Selatan gagal bayar. Nah, berikut informasinya, anak muda negara kaya terjerat utang 84%, orang gali lubang tutup lubang. Krisis utang yang menjerat anak muda negara kaya Asia, Korea Selatan makin mengkhawatirkan. Sebuah survei konseling menyebutkan 84 responden muda bangkrut ternyata kembali meminjam uang hanya untuk membayar hutang yang lama. Survei dari 1.374 orang berusia 29 tahun ke bawah mengajukan kebangkrutan tahun lalu dengan menunjukkan pola gali lubang tutup lubang. Nah, inilah yang mengakibatkan negara Korea Selatan benar-benar terancam krisis karena hampir seluruh anak muda di Korea Selatan terjerat hutang gali lubang tutup lubang dan tingginya biaya hidup di Korea. Ternyata bukan orang Indonesia orang pertama yang galbay. Ternyata banyak lagi negara-negara lain yang saat ini mengalami kasus gagal bayar tertinggi. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau seandainya Indonesia saat ini gagal bayarnya masih sekian persen, masih 2,90%, ternyata kita bukan apa-apanya. Di negara lain itu sudah melebihi di atas 50%, yang artinya hampir di antara 10 orang yang galbay hanya sekitar 1 orang saja yang mau membayarkan, sisanya semua galbay. Dan ujung-ujungnya ini membuat ekonomi Korea Selatan hampir runtuh. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ternyata bukan negara Indonesia negara yang paling banyak galbay. Makanya masih adem ayem aja OJK, masih adem ayem aja, mereka tidak mau bergerak, masih santai saja karena masih sangat-sangat di bawah dari ambang batas. Nah, buat kalian yang belum meradi untuk galbay, masih terus-terusan gaya lubang tutup lubang, bahkan masih ikut-ikutan teman gaya lubang tutup lubang, pinjol di pinjol ini, pinjol ini, selagi masih cair, cabut aja terus dan ujung-ujungnya membengkak. Akhirnya kalian sendiri yang stres. Nah, ini hati-hati sekali, sudah banyak sekali orang yang mengalami hal ini dan banyak sekali anak muda yang terjerat hampir ratusan juta hanya gara-gara ikut-ikutan. Seperti postingan seorang ibu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, dia membagikan kisahnya yang mana saat ini dia sedang galbay dan dia menginformasikan ada beberapa informasi penting bagi ibu rumah
rumah tangga yang tidak bekerja, bagaimana cara menghadapi DC, dan DC apa saja yang paling rajin galbay, dan DC apa saja yang paling gampang kali mendapatkan diskon 50% bahkan membayar pokoknya saja. Nah, kita baca dulu kisah ibu rumah tangga yang mungkin kalian juga berada di posisinya, yang mungkin merasa saya nggak punya kerjaan, saya harus apa. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ibu rumah tangga tuh tidak akan terjadi apa-apa ketika galbay. Kita baca ya, aku galbay di 20 aplikasi, sekarang tersisa 14 aplikasi, nominal keseluruhan hampir 200 juta. Galbay udah jalan 8 bulan, dari Maret, gali lobang tutup lobang, aku IRT posisi baru melahirkan. Nah, pekerjaan sekarang itu jualan online, mulai dari PL, sekarang udah nambah produk baru. Ingat ya, jualan online itu tidak semenyenangkan ataupun tidak segampang yang kalian pikirkan, pasti ada naik turunnya. Semua aplikasi hampir ada DC lapangannya. Aku di daerah Jabodetabek. DC yang paling sering datang itu adalah TikTok Paylater, Kredivo, Indodana, dan Ada Modal. FC paling rese itu Kredivo dan TikTok Paylater. FC paling baik itu adalah Indodana dan Julo. Nah, kalau untuk daerah Jabodetabek ini saya katakan benar, tapi tidak semuanya harus didatangin sama Ada Modal teman-teman ya, tergantung daerah. Tapi kalau TikTok Paylater, Kredivo, Indodana itu pasti ada. Lanjut lagi, cek BI checking di bulan Juni masuk call 2. Sejauh ini nggak ada teror di sosmed, cuman keluar kondar, telepon ke kantor. Itu benar sekali, telepon ke kantor ini mungkin ke suaminya teman-teman ya. Teror WA dan SMS udah nggak ada, panggilan telepon malah makin gencar, hampir 30 panggilan setiap hari. Itu wajar karena sudah mendekati akhir tahun, mereka mau dapat bonus, mereka juga mau perpanjang kontrak, dan juga target-target yang belum terpenuhi dalam setahun ini. 1-2 bulan galbay sudah banyak WA, kasih keringanan, hapus denda dan bunga, tapi nggak semua aplikasi. Jangan direspon kalau belum ada duit ya. Kalaupun mau balas, cukup balas kata maaf belum bisa bayar, mau kasih tahu situasi keuangan kamu, terserah mau dia terima atau nggak, benar. Tetapi ya tidak semuanya kita harus balas. Karena apa? Semakin kita balas, semakin banyak DC yang menjadi-jadi, semakin banyak DC yang besar kepala. Jadi dilihat situasinya juga. Kalau seandainya kalian mau balas, balas, kalau nggak langsung hapus saja. Apalagi segala ancaman yang bawa RT RW, aduh itu hoax semuanya. Apalagi yang katakan mau datang ke rumah sudah di depan gang dan segala macam, itu semuanya hoax. Nah, yang kayak gitu nggak usah dibales, langsung saja kalian blokir kalau bisa dan hapus chatnya. Karena semakin kalian memblokir, sebenarnya itu membuat DC kelimpungan. Nah, pesannya mengatakan bahwa stop gaya lubang tutup lubang, berani galbay dulu dengan siap segala risikonya. Betul, siapin mental, mau berapa tahun proses lunasnya, yang penting niatin untuk tetap bayar hutang ya. Jangan lari karena itu bukan hak kita. Kalau ada duit kumpulin terus, telepon ke kantor pinjolnya buat minta keringanan. Jangan dicicil karena bunga dan dendanya terus berjalan. Nah, ini benar sekali. Tetapi kalau untuk kategori dicicil, ada sebagian yang memang kita harus mencicil pinjolnya. Salah satunya seperti es pinjam ataupun es paylater. Kalau memang sudah nggak ada dana lagi, karena kita tahu ini pinjolnya sangat rese luar biasa, keluar kondarnya sampai ke kantor, kadang-kadang banyak yang memutuskan untuk mencicil. Karena apa? Untuk menghindari terorannya yang bisa membuat dia dipecat dari perusahaannya. Nah, keadaan seperti ini kalian bisa kembalikan ke posisi kalian pada saat itu, gitu ya. Ada juga yang mengatakan seperti ini, yang nggak banyak drama langsung kasih diskon itu 50% adalah Julo. Love banget. Kalau ada drama dikit tapi akhirnya kasih diskon 50 juga Kredivo. Yang bacot banget sampai berantem sama DC-nya tapi akhirnya ganti DC lalu langsung deal dan diskon kredit pintar. Nah, masalah diskon ini kalian tidak boleh langsung mematok bahwa DC bisa memberikan kita diskon, karena kebanyakan DC di lapangan itu banyak yang nakal, kemudian DC-nya itu kebanyakan dari pihak ketiga. Kebetulan kalau mungkin daerah Jakarta itu banyak DC yang langsung dari pinjolnya, kemungkinan bisa memberikan diskon 50%. Tapi kalau udah di luar dari Jakarta itu lebih kebanyakan pihak ketiga. Jadi jangan minta diskon kepada DC yang datang ke tempat kalian, apalagi kalau DC-nya yang datang amburadul, nggak sopan, pakai celana pendek, kaos oblong, terus lagi marah-marah, minta bayar. Nah, yang seperti itu jangan lakukan nego. Lihat situasi
situasi dan kondisi, karena tidak semua DC diberikan hak untuk memberikan diskon kepada kalian, gitu ya. Nah, ada saran dari beberapa teman-teman jika dihadapi oleh DC yang selalu menyerang kita, apalagi mendekati akhir tahun seperti ini. Baik itu pinjol legal atau ilegal, sama saja menurutnya. Yang pertama, kalian bisa minta sertifikat proses penagihannya. Ini kartu as, DC resmi wajib punya sertifikat dari API. Kalau dia udah mulai gagap dan ngeles, nggak perlu fix itu DC ilegal ataupun preman pasar. Ancam balik, nggak ada sertifikat berarti lo ilegal, gue laporin sebagai pemerasan. Yang kedua, kirim surat tugas resmi dan ID card lo sekarang sesuai POJK. Penagihan wajib identitas jelas. Kalau dia nolak kirim foto ID card beserta tugasnya dengan alasan privasi, bullshit. Logikanya nagih utang kok sembunyi-sembunyi, itu namanya maling. Dan lagi yang terakhir, ini semuanya chat atau telepon lu udah gue rekam. Kita ketemu di kantor polisi dan laporin ke SWI OJK. Ini fatal. DC ilegal paling takut jejak digitalnya naik ke Satgas Waspada Investigasi. Nah, benar sekali, baik legal atau ilegal itu sama, apalagi yang selalu ngancam kalian tanpa menyebutkan nama aplikasinya. Kalian tinggal bilang saja, semua chat telepon lu udah gue rekam. Kita ketemu di kantor polisi, gue laporin ke OJK dan API. Biasanya itu langsung hilang. Kalau perlu langsung kalian blokir saja biar DC-nya nggak merayon sana sini, karena memang banyak DC alasan yang membuat kalian lebih gelagapan lagi untuk membalasnya. Jadi mulai sekarang lebih bijak, beranikan diri untuk galbay. Galbay itu tidak apa-apa. Galbay itu untuk memperbaiki ekonomi. Galbay itu untuk membuat kalian lebih baik lagi, karena setelah galbay nanti pun saya yakin di antara kalian ingin membersihkan nama kalian, dan kalian akan menyelesaikannya pelan-pelan walaupun dalam waktu yang lama. Begitu kan ya? Jadi tetap kuat mental, positive thinking, dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.